حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Front TV. Berjumpa kali ini dengan saya Muhammad Kamil Pasya sebagai moderator dalam acara diskusi Hagia Sophia dan peta masa depan politik Islam. Pembatalan keputusan Dewan Menteri Turki oleh Dewan Negara berujung kepada pengembalian Hagia Sophia menjadi masjid setelah sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun Hagia Sophia hanya sebagai museum. Segera setelahnya pemerintah Presiden Erdogan menjalankan putusan Dewan Negara tersebut dan memerintahkan Hagia Sophia untuk menyelenggarakan sholat Jumat, ya, di mana dalam penyelenggaraan sholat Jumat tersebut rangkaiannya banyak sekali simbol-simbol yang dikatakan oleh banyak pengamat adalah simbol kebangkitan politik Turki dan juga politik dunia Islam. Untuk membahasnya kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Bung Pizarro Ghazali, jurnalis Anadolu Agensi dan juga pengamat Turki. Yang kedua ada tidak asing lagi Pak Munarman, sarjana hukum, Direktur An-Naser Institute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertama kesempatan untuk Bung Pizarro ya. Kita bahas mengenai ini, mohon diceritakan latar belakang politik Hagia Sophia dan langkah geopolitik Turki. Silakan. Ya, jadi terima kasih pertama-tama kepada Mas Kamil Pasya, ya, Bang Munarman dan juga para pemirsa Front TV ya. Terima kasih atas undangannya dan ini memang langkah yang diambil Erdogan ini mengejutkan banyak pihak ya. Bahwa ternyata Turki yang telah dinanti-nantikan ya untuk mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid ya, saya memakai bahasa mengembalikan ya, bukan mengubah. Betul. Karena kalau kita bicara sejarah Daulah Utsmaniyah ya, itu awalnya ialah masjid yang dimiliki oleh Sultan Mehmed, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kemudian diwakafkan. Ya. Kenapa dimiliki? Dulu itu memang dalam sejarah perang di Eropa, ya, apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih saat itu ialah memang penaklukan. Saat itu sudah diajak berdamai, ya, Konstantinopel, ya, tetapi menolak, ya, dikasih pilihan, Anda mau berdamai, maka tidak terjadi peperangan, atau mau berperang. Saat itu pilihan yang diambil oleh Konstantinopel ialah berperang. Maka berperang konsekuensinya pihak yang kalah maka akan tunduk kepada pihak menang. Dan saat itulah kemudian karena Hagia Sophia ini ya, ini memang simbol dari Konstantinopel saat itu, maka ketika berhasil ditaklukkan dia diubah menjadi masjid. Tapi harus diketahui ini ya pada para pemirsa, kondisi gereja Konstantinopel saat itu sudah tidak layak. Bahkan ada para penyair yang menuliskan memakai istilah Konstantinopel sudah dikelilingi sarang laba-laba. Kondisi sudah sangat reot, ya, sudah tidak layak, bahkan jamaahnya pun sepi. Jadi jangan dibayangkan Hagia Sophia itu seperti sekarang. Itu sudah mengalami 3 kali, luasnya sudah mengalami 3 kali lebih besar ketika pertama kali ditaklukkan. Pada saat ditaklukkan itu 3 kali sekarang. Iya, makanya tidak aneh kemarin ada pendeta Yunani mengatakan bangsa Turki lah yang memuliakan Hagia Sophia. Seperti itu sejarahnya. Kenapa saat itu sudah tidak layak, tidak diurusin, justru dipugar oleh Muhammad Al-Fatih dengan biayanya sendiri. Gitu ya, dipugar dengan biaya sendiri, ya. Kenapa kemudian dimiliki oleh Sultan? Karena ketika suatu properti itu dimiliki Sultan, maka ketika bercoba diambil alih, dia langsung berhadapan dengan Sultan. Itu sejarahnya. Gitu. Dan akhirnya kemudian dipugar, dijadikan masjid. Kenapa saat itu kaum muslimin nggak punya masjid? Sedangkan harus ada sholat Jumat saat itu. Maka diubahlah menjadi sholat Jumat, dibikinlah minaretnya, kemudian gerejanya pun diperbaiki, diperbagus, dan kemudian menjadi pusat keilmuan pada saat itu. Dan Mas Kamil perlu tahu ya, saat itu ini menjadi pusat keilmuan, ya, ada madrasah,
yang sebelum dihancurkan oleh kekuasaan sistem sekuler ya. Kalau tahun dulu tuh ada madrasah di sebelahnya. Ayo. Gitu. Tetapi itu kemudian nanti di slide saya itu ada gitu ya. Nah, tapi kemudian tidak ada. Jadi itu ya. Jadi Erdogan itu hanya mengembalikan fungsinya. Kenapa? Karena Hagia Sophia itu bukan milik pemerintah Turki. Itu wakafnya Sultan Mehmet. Yang punya anak cucu sampai banyak di Turki gitu ya. Apalagi Sultan Mehmet itu ada wasiat, siapapun yang mengubah fungsi Hagia Sophia dari masjid menjadi apapun selain itu, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini hal ini sangat sensitif di Turki ya, dan bahkan sejak diubah menjadi museum sudah ada tongkat estafet dari para ulama pada saat itu, ada Bediüzzaman Said Nursi yang mencoba kembali mengembalikan fungsi Hagia Sophia. Jadi ini bukan miliknya pemerintah Turki ya, ini milik wakafnya Sultan Mehmet. Jadi status masjid wakaf sebetulnya. Masjid wakaf gitu. Karena saat itu sama Sultan Mehmet setelah diperbaiki diberikan kepada umat Islam. Untuk dimakmurkan, dipelihara, dan benar dalam sejarahnya itu menjadi pusat keilmuan Islam, menjadi madrasah hadis, madrasah tafsir Quran, majelis tasawuf yang berbondong-bondong dari Samarkand, dari Asia Tengah, dari Eropa, mereka datang ke Hagia Sophia untuk berguru di situ. Belajar di situ ya. Gitu. Ini yang tidak dipahami konteks ini oleh masyarakat Indonesia, yang seakan-akan ini hanya masalah seperti izin membangun masjid aja, IMB. Kan sudah ada Hagia Sophia, kenapa udah ada Masjid Sultan Blue Mosque, Masjid Biru, kok masih dibikin masjid? Nah, itu memahami dalam konteks keindonesiaan. Ini sejarah, dan Turki itu sangat bangga dengan sejarahnya. Kenapa dia 8 abad berdiri? Mungkin kita sebagai orang Indonesia itu sulit mengimajinasikannya. Gitu. Karena kita tidak memiliki sejarah yang besar seperti mereka. Sebenarnya kalau umat Islam memahami dalam konteks fikih, wakaf itu kan tidak boleh diganti, tidak boleh diubah, tidak boleh diganggu gugat. Yang namanya wakaf itu harus dijaga dalam tetap fungsi sebagaimana akad wakafnya. Jadi kalau Sultan Mehmet mewakafkan sebagai masjid, maka tidak boleh ada satupun kekuasaan yang mengubah itu. Jadi kalau umat Islam tuh rule berpikirnya syariat saja, sebetulnya gampang dipahami itu. Cuma karena memahaminya dalam konteks negara Indonesia yang berhukum juga tidak lagi berhukum pada syariat, akhirnya memahami pada IMB tadi. Seperti itu. Makanya sekarang mesti dikoreksi. Tidak aneh, Mas Kamil, ketika Erdogan mendeklarasikan kembali Hagia Sophia menjadi masjid, itu ada sebuah dia di belakang background besar ada Masjid Hagia Sophia, di sampingnya ada surat Mehmet. Itu surat wakafnya. Gitulah, untuk menunjukkan kepada masyarakat Turki dan juga masyarakat dunia, ini loh Sultan Mehmet punya suratnya yang sampai sekarang masih terpelihara. Dan ini nggak hanya dilakukan oleh Erdogan, termasuk Menteri Luar Negerinya, Mevlut Cavusoglu, berkali-kali dia menunjukkan ini Sultan Mehmet kepada dunia internasional. Maka benar dia mengatakan ini urusan kedaulatan kami. Ini bukan ini urusan sejarah gitu ini masalah sejarah. Jadi bukan semata-mata kebijakan politik apapun, ini masalah tempat ibadah, ini masalah sejarah yang harus dikembalikan kepada tempat. Menyambung itu Bung Pizarro, ada sedikit fakta bahwa di sini memang ada permohonan dari masyarakat atau tadi yang dikatakan penjaga wakaf dari Masjid Sultan Mehmet itu untuk memperjuangkannya, untuk membatalkan keputusan yang dahulu itu dilakukan pada tahun 1934. Itu bisa dijelaskan Bung Pizarro sampai dengan akhirnya ada keputusan dari Dewan Negara yang ditindaklanjuti oleh Presiden Erdogan. Inilah kenapa kemudian tidak banyak negara itu tidak berani melakukan kritik keras terhadap keputusan Turki. Karena apa? Keputusan yang dilakukan dalam pengembalian Hagia Sophia menjadi masjid ini sudah melalui jalur konstitusional dan legal. Legal secara internasional dan legal juga secara hukum nasional. Gitu. Jadi di Turki itu presiden tidak bisa mengubah langsung. Hagia Sophia untuk kembali menjadi masjid nggak bisa. Karena dia punya konstitusi tersendiri, dia harus diajukan banding dulu. Dari masyarakat, ya seperti sama kayak di sini judicial review lah seperti itu atau permohonan banding itu. Itu yang ditempuh oleh sekelompok masyarakat yang peduli dengan sejarah, dia sejak tahun 2005. Jadi perjuangannya sejak 2005. 2005 ini jadi bukan satu hari satu malam, bukan perjuangan singkat, tapi perjuangan dari tahun 2005 secara konstitusionalnya. 2005, 3 tahun setelah Erdogan berkuasa tuh. Tapi yang melakukan ini masyarakat. Inisiatif dari masyarakat. Gitu. Nah, saat itu pun ditolak. Itu dulu ditolak oleh Pengadilan Tinggi Turki. Diulangi lagi tahun 2008 ditolak lagi.
Sampai terakhir 2016 itu ditolak lagi. Nah, jadi ini bukan perjuangan singkat. Jadi ini sudah yang keempat ini? Iya, gitu. Yang sudah intinya 4 kali upaya hukum? Iya, sudah berkali-kali upaya hukum dilakukan. Baru 2020 ini kemudian disetujui. Jadi ada yang bilang ini misalkan pencitraannya Erdogan atau enggak, yang jelas ini sudah tahun 2005. Dan itu dibatalkan. Ya, oleh pengadilan ditolak lah gitu. Karena mungkin bukti-buktinya tidak kuat atau argumentasinya tidak powerful gitu ya, ditolak baru kemarin 2020 seperti itu. Erdogan sendiri pernah juga mengatakan berjanji akan mengambil Hagia Sophia tuh dari tahun 94 tuh ya, saat dia menjadi wali kota gitu. Tapi nggak bisa gitu ya. Hatta dia menjadi perdana menteri pun nggak bisa. Belum bisa ya. Jadi ini legal konstitusional, maka ketika banyak orang mengkritik Turki hanya mengatakan kami sudah menempuh proses ini secara konstitusional dan tidak bisa diintervensi. Buktinya berkali-kali itu gagal gitu ya. Maka ketika ini dibuka kembali menjadi masjid, tidak aneh masyarakat Turki itu menyambut dengan luar biasa. Karena ini bukan semata-mata urusan tempat ibadah, ini kebanggaan. Orang Turki itu sangat, mau dia sekuler, mau dia Islami, tapi kalau bicara Daulah Utsmaniyah, yang ada di situlah kebanggaan dan nasionalisme. Gitu. Dan survei Bang Kamil ya, Bang Munarman, survei di Turki itu sekitar 80% ya, masyarakat mendukung kembalinya Hagia Sophia sebagai masjid. Dan itu kan tidak mungkin 80% itu semuanya dari kelompok Muslim. Ya pasti juga dari kelompok berbagai macam background. Gitulah. Nah ini yang kita perlu pahami kalau dalam konteks kultural Turki, Hagia Sophia, Daulah Utsmani itu adalah masalah nasionalisme, masalah sejarah gitu ya, yang mereka kemudian mendukung. Makanya sekarang kenapa film-film Daulah Utsmaniyah itu ramai sekarang di Turki? Ya, ini bukan semata-mata soal keislaman, tapi ini nasionalismenya, sejarahnya. Jadi ada kebanggaan gitu ya. Kalau kita memang agak sangat sulit nih membayangkannya, karena kita bukan negara yang punya peradaban besar yang dulu punya kekuatan yang sangat kuat. Tapi Turki itu dulu invasi dia ke Eropa sangat besar sekali ya, ekspansinya, dan bahkan orang-orang Eropa pun juga Yahudi saja yang dulu hidup di bawah kekuasaan Spanyol yang menindas itu larinya ke Daulah Utsmaniyah. Diselamatkannya di situ. Gitu. Karena di Daulah Utsmaniyah mereka bebas menjalankan agamanya, mereka bebas menjalankan keyakinannya. Bahkan orang Yahudi sekarang di Israel mengatakan kapan era kemasan yang pernah dirasakan Yahudi saat dalam sejarahnya. Dia dikatakan in Ottoman era. In Ottoman era. Disitulah kami bebas menjalankan keyakinan, bebas menjalankan agama ya. Bahkan bebas bekerja dan bahkan sangat dimuliakan oleh Muhammad Al-Fatih. Dr. Al-Fatih sendiri itu orang non-Muslim. Dokternya Sultan Mehmed itu orang non-Muslim walaupun kemudian menjadi Muslim. Seperti itu. Tapi ini membuktikan bahwa Daulah Utsmaniyah itu sangat toleran, dan plural sebetulnya. Plural gitu ya. Bahkan kalau ada yang mengatakan keputusan Hagia Sophia menjadi masjid mencederai pluralisme, dari mana mencederainya? Seperti itu. Bahkan pada saat itu justru Hagia Sophia itu dimakmurkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih gitu ya. Bahkan pendeta Yunani pun dia mengatakan kepada bangsa Yunani justru orang Turki itulah yang memelihara Hagia Sophia. Dan bahkan gak hanya Hagia Sophia, ketika Turki Daulah Utsmani itu memerintah Yunani, tidak ada biara yang ditutup. Berbeda dengan Raja Otonas tahun 1800-an memerintah Yunani, biara itu ditutup gereja-gereja. Ketika Yunani kembali ke kemudian peninggalan-peninggalan berharganya itu diambil, dirampas untuk membayar gaji pemerintah. Gitu. Nah, sejarah ini menurut saya perlu diungkap, disuguhkan ya, kepada masyarakat Indonesia yang mungkin tidak memahami sejarah ini. Ini kan sejarah Eropa ya. Sejarah Eropa, sejarah Daulah Utsmaniyah yang ini menunjukkan bagaimana kekuatan bangsa Utsmani yang sangat memuliakan bangsa-bangsa yang lain dan bahkan melindunginya. Menyambung tadi ternyata perjuangannya sangat panjang dan juga menempuh jalur konstitusional. Bagaimana Pak Munarman selaku juga praktisi hukum memandangnya dalam konteks keindonesiaan bahwa perjuangan itu perlu nafas panjang dan juga perlu juga tampaknya menempuh jalur-jalur konstitusional yang disediakan. Jadi saya ingin menyambung sedikit tentang bagaimana Turki Utsmani atau dinasti Ottoman ini menjalankan pemerintahan global, saya sebut begitu ya. Karena dia bukan sekedar satu bangsa, tetapi Turki ini sejak lama memang menjadi payung bagi negara-negara atau negeri-negeri berpenduduk Muslim di seluruh dunia pada saat eranya itu. Ada dua bukti yang bisa kita ajukan dalam konteks Indonesia, kita lihat ya. Jadi supaya orang Indonesia tahu juga bahwa Islam itu dia global pada akhirnya itu. Satu, ketika Samudra Pasai
ya, Samudra Pasai mengajukan rencana untuk merebut Malaka ketika Malaka diduduki oleh Portugis. Itu Samudra Pasai itu bekerja sama meminta bantuannya kepada armada dari Turki. Ya. Dikirim 14 kapal. Kapal perang nih, bukan kapal mainan, kapal perang dikirim 14, tetapi karena kondisi waktu itu Daulah Turki Utsmani sedang juga berperang dengan negara-negara Eropa kafir, ya. Maka waktu itu dari 14 itu 12 kapal kembali karena ada kondisi darurat di sana untuk menghadapi front pertempuran di area Timur Tengah, Mesir segala macam, ya. 2 kapal tetap dikirim ke Samudra Pasai untuk membantu mengusir Portugis dari Spanyol dari Malaka. Itu yang bukti pertama, ya. Bukti kedua itu diucapkan bukan oleh kita, diucapkan sendiri oleh Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jogja sekarang, pada saat pembukaan Kongres Umat Islam yang kedua di Pendopo Keraton Jogja. Waktu itu Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan bahwa sampai hari ini kami masih memegang pataka, yaitu simbol dari perwakilan Turki Utsmani bahwa kami adalah perwakilan Kesultanan Turki Utsmani di Tanah Jawa. Makanya gelar Hamengkubuwono dulu itu adalah Penoto Agomo ing Tanah Jawi, begitu. Jadi dia menata agama di Tanah Jawa dan petakanya itu masih ada. Ini maksud saya ingin membuktikan bahwa kesultanan-kesultanan di Indonesia, kerajaan-kerajaan Nusantara itu tidak berdiri lepas sendiri, tapi dia menginduk dalam satu payung, yaitu Daulah Utsmani atau kekhilafan Islam. Ini yang perlu diketahui oleh umat Islam. Jangan sampai menganggap kerajaan-kerajaan Nusantara itu berdiri sendiri, bebas, merdeka, enggak. Dia menjadi satu kesatuan, ya, perwakilan dari protektorat dari satu daulah Islam, kekhilafan Islam sebetulnya. Nah, itu pertama sejarah yang perlu kita ungkapkan ke umat Islam di Indonesia sekarang saat ini, ya. Nah, yang kedua, belajar dari tadi yang disampaikan oleh Mas Pizarro, ya, bahwa perjuangannya sejak 2005 mengajukan lewat proses pengadilan. Ini artinya apa? Umat Islam ini tidak bisa berjuang itu hanya modal semangat, teriak kenceng di lapangan, ya, semangat tinggi, menyatakan ingin revolusi, tetapi kemudian langkah-langkah taktik dan strategisnya itu tidak dibangun, ya, dan tidak menyiapkan stamina dalam konteks jangka panjang. Nah, ini saya kira yang bisa kita ambil, ya, paling tidak dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Turki dalam upaya mengembalikan masjid wakaf, kita sebutnya begitu tuh. Masjid wakaf ini mengembalikan fungsinya sebagai masjid. Tidak boleh diubah karena hukum fikih terhadap wakaf itu tidak boleh, diganti pun tidak boleh, dipindahkan tidak boleh, dijual beli apalagi, ya, dialihfungsikan tidak boleh karena dia harus sesuai dengan akad wakafnya, peruntukannya. Kalau peruntukannya waktu itu Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih menyatakan ini diwakafkan untuk sebagai masjid, walaupun ada masjid pengganti sebelahnya, ini tetap masjid. Tidak bisa diubah apapun juga, tidak bisa dialihfungsikan. Nah, upaya-upaya saya kira yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dengan mengajukan, saudara muslim kita di Turki, mengajukan kepada pengadilan, ditolak, kemudian mengajukan lagi pada 2008, ya, kemudian mengajukan lagi pada 2013, ya, 14, mengajukan kembali. Jadi artinya upaya berulang-ulang ini memang perlu ditempuh, karena memang aspek hukum ini menjadi satu celah atau ruang perjuangan sepanjang kita bisa menggunakan, ya, mekanisme legal konstitusional ini untuk memperkuat, untuk memperkuat posisi yang hak menjadi hak, yang batil dikalahkan. Itu posisi mekanisme hukum. Tapi kalau misalnya dalam konteks hukum ini kemudian kita hitung berdasarkan hitungan-hitungan argumentasi yuridis, kita justru yang hak ini akan menjadi hilang karena proses legal konstitusional, maka mesti kita tunda dulu. Makanya sampai di Turki itu sampai terjadi 4 kali, kan? Karena mungkin pada saat itu situasinya tidak tepat. Akhirnya ditunda, ditahan dulu, kemudian diajukan lagi, dan saat sekarang ini momentumnya tiba. Artinya kondisi
lembaga peradilannya, sistem peradilannya, dan hakim-hakimnya itu memang sedang dalam kondisi tepat untuk mengembalikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Saya kira itu yang perlu kita ambil pelajarannya, saya kira begitu. Jadi mekanisme legal konstitusional juga harus diajukan pada timingnya. Timing yang tepat. Waktu yang tepat. Momentum yang tepat. Begitu. Ya, kembali ke Bung Pizarro, tadi disampaikan bahwa ini adalah perjuangan nasionalisme Turki. Tapi di sisi lain dunia Islam memandang ini sebagai simbol, simbol kebangkitan Islam. Dimulai dari Turki, dimulai dari Hagia Sophia. Bagaimana penjelasannya? Iya. Kalau kita melihat sholat perdana Jumatan di Hagia Sophia yang dihadirin angka resminya 350.000 ya. 350.000 ya. Karena ada COVID jadi dibatasi. Tetapi ya di mana-mana itu besar sekali yang merayakan ini gitu ya. Gitu. Dan kalau kita lihat yang datang itu nggak hanya orang Turki. Ada orang Suriah, ada orang Palestina, ada orang Aljazair dikibarkan benderanya, ada orang Uighur bawa benderanya, ada orang Yaman ya. Jadi ini bukan lagi masalah Turki. Bagi umat Islam, ini sudah kebanggaan dunia Muslim. Di tengah terpuruknya negara-negara Muslim, di tengah mereka yang tidak berani berkata, menegaskan iya dalam keputusannya, dan mudah kemudian ditekan oleh Barat dan membatalkan keputusannya, Turki tetap dalam istiqomahannya, dalam komitmennya. Erdogan hanya mengatakan ini masalah dalam negeri kami. Ya, bahkan dia mengatakan tidak pantas negara-negara yang memelihara Islamofobia mengkritik pengembalian Hagia Sophia. Jadi Erdogan tuh narasinya selalu membalikan. Ketika dia sama Asisi dikritik tindakan-tindakan Erdogan, dia mengatakan tidak pantas seorang presiden yang naik atas kudeta mengajari kami berdemokrasi. Seperti itu. Nah ini narasinya begitu kuat. Itu satu ya. Kenapa ini kemudian menjadi gelombangnya di dunia Islam itu sangat kuat. Kedua, Erdogan itu meneruskan isu kebangkitan Hagia Sophia dengan pembebasan Masjidil Aqsa. Dalam pidatonya Erdogan mengatakan kebangkitan Hagia Sophia ialah satu langkah awal untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Seperti itu. Jadi dia tidak hanya mengangkat ini masalah Hagia Sophia, tapi inilah upaya dia untuk juga membebaskan Masjidil Aqsa. Dan ini kalau kita membaca politik Turki ya, ini tidak heran. Kalau saya tidak heran. Kalau kita mengikuti politik Turki ataupun kebijakan luar negerinya, ini sangat tidak heran. Kenapa? Erdogan itu memang di mana-mana, nggak hanya Erdogan, parlemennya maupun partai-partai yang lain itu, memang selalu menjadikan Palestina sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri mereka. Jadi politik luar negerinya soal Palestina ini sangat kuat ya. Jadi jangan Hagia Sophia, saya pernah hadir di Forum Parlemen Dunia ya, di Bali ya, itu tentang konferensi lingkungan. Ya. Konferensi lingkungan hadir 50 negara termasuk ketua parlemen Turki. Itu berbicara mengenai lingkungan, hanya parlemen Turki yang saya lihat mengaitkan lingkungan dengan Palestina. Seperti itu. Negara-negara lain tidak ada ya, bahkan Indonesia sendiri tidak mention tuh isu tentang Palestina. Kan kita tidak bisa berpikir ini tentang lingkungan kok Palestina. Kenapa? Ini dia, kita harus paham konsep kebijakan politik luar negeri itu menjadikan Yerusalem is our red line. Garis batas kami, gitu. Dan ini tidak, tadi saya bilang nggak hanya Erdogan, termasuk juga ketua DPR ya, termasuk partai oposisi yang sama Erdogan pun ya, mereka pun tetap juga mendukung Palestina. Ya, saya pernah cerita lagi Bang Kamal ya, karena ada forum parlemen dunia untuk Al-Quds, 54 negara hadir, termasuk partai oposisi di Turki ada JHP, ada İYİ Parti ya. Mereka mengatakan walaupun kami berbeda pendapat dalam isu dalam negeri, tapi urusan Palestina kami sama dengan partai Erdogan. Gitu. Inilah kenapa kemudian Erdogan berani berkata seperti itu, karena memang udah nafasnya orang-orang Turki ya, pemerintahan Turki untuk membebaskan Palestina. Dan jangan lupa Yerusalem itu adalah wilayah Daulah Utsmaniyah. Ada ini lagi slide-nya itu? Iya. Ya, bisa mungkin. Nah ini Jumat Perdana ya. Nah ini mungkin. Seperti itu. Nah ini ya perkataan Erdogan ya, yang saya kutip dari pernyataan dia ya, mengatakan to be honest, jujur ya, pengembalian Hagia Sophia inilah mimpi terbesar kami. Gitulah. Karena ini sudah 86 tahun mereka menunggu-nunggu ya, bahkan tangisannya itu sampai tahun 2020. Cicit-cicitnya Sultan Abdul Hamid ya,
masyarakat Turki seperti itu. Dan dia mengatakan kami sangat bahagia sekarang mengembalikan mimpi itu menjadi nyata. Jadi orang-orang Turki itu Bang Munarman ya, memang sudah diajak bermimpi, yang mimpinya itu dikonkretkan. Ya, artinya itu bukan sekedar mimpi, tapi visi. Bukan sekedar mimpi, bukan sekedar ngawang-ngawang, kemudian berhayal, berimajinasi. Lihat ketika Al-Fatih ya menaklukkan Konstantinopel, itu kan dari mimpinya, dari mimpinya dia. Dia selalu diajak oleh gurunya menyeberangi laut Bosporus dan di depannya ada tembok Konstantinopel. Dan apa kata gurunya? Latuf tahanal Konstantinia walanimal amiru amiruha walanimal jais zalikal jais. Kelak Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin yang sebaik-baiknya pemimpin saat itulah pemimpin yang menaklukkannya, sebaik-baiknya pasukan yang menaklukkannya. Engkau pemimpinnya dan itulah Konstantinopel. Dari kecil sudah diajak bermimpi besar. Umurnya baru 10 tahun, bahkan ketika Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mehmet umurnya 21 tahun. Cuma dia punya gagasan besar. Wajar. Turki itu is the big civilization, peradaban besar. Gitu. Begitu juga ketika Erdogan ini, dia bilang ini sudah mimpi kami sejak dulu. Bahkan tongkat estafet untuk menggalikan Aya Sofia itu udah dimulai tahun 30-an setelah menjadi museum. Lanjut 40, 50, Perdana Menteri Adnan Menderes ya. Di lobi, cuman Turki geopolitiknya nggak kuat saat itu Bang Munarman. Lalu juga Perdana Menteri Sulaiman Demirel sampai kemudian Erbakan gitu, gagal semua. Nah Erdogan berhasil menuntaskannya karena apa? Geopolitiknya sudah kuat. Ya makanya kita tidak heran misalkan ya, ini bahasa-bahasa Erdogan narasi kan menarik. Those who do not attack a step against Islamophobia in their own countries attack Turkey will to use its sovereign right. Dia bilang negara-negara yang mengambil langkah Islamophobia di negaranya itu mencoba menyerang kedaulatan Turki. Seperti itu. Tidak mungkin narasi ini keluar dari sebuah pemimpin yang secara geopolitik tidak kuat. Oh iya, kalau yang bacaannya Doraemon nggak ngerti nih. Pasti. Seperti pemimpin yang seperti ini. Betul, dan dia makanya converting the Hagia Sophia into a mosque is a matter of sovereignty. Betul. Seperti itu. Ini artinya orang yang pemimpin yang memahami sejarah dirinya, sejarah bangsanya, ya. Kemudian mampu mengartikulasikan sejarah itu, dan yang jelas visinya jauh ke depan serta wawasannya luas. Kalau sekedar pemimpin yang lulusan cuman ngamplas-ngamplas, itu nggak bisa apa-apa pasti. Ya itu saya yakin begitu ya. Nah, coba bisa dilanjutkan. Saya lanjutkan lagi ya. Ini kemudian kata Erdogan juga menarik nih. Turkey doesn't see international reaction on the reopening the Istanbul landmark to Muslim worship as a binding. Turki nggak ngeliat nih reaksi internasional dalam membuka kembali Hagia Sophia sebagai upaya yang mengikat bagi Turki. Jadi ente boleh ngomong apa aja, komentar apa aja gitu ya. Ini putusan kami dan itu nggak mengikat bagi kami. Betul. Seperti itu. Betul. Rusia boleh mengecam, Amerika boleh mengecam, Pompeo gitu ya. Cina juga mengecam. Uni Eropa ya, Cina. Biarin aja. Iya, gitu tapi nggak ada urusan. Itu dalam hubungan internasional, negara yang seperti itu memang punya posisi tawar geopolitik yang kuat. Betul. Kayak gitu. Nah, itu dilakukan oleh Turki. Dan itu sangat wajar ya. Ketika Erdogan berhasil meraih kepemimpinan di Turki, memang ekonomi maju pesat. 6 besar di Uni Eropa, masuk G20. Bahkan dia sekarang perusahaan infrastruktur yang sangat besar di Eropa. Turkish Airlines aja itu penerbangan itu juga nomor 1 di Eropa. Seperti itu. Jadi dia punya kapasitas untuk ngomong kayak gitu. Artinya secara ekonomi memang Turki mengalami kemajuan luar biasa. Mengalami kemajuan. Ya, bahkan Bang Munarman ini kita patut bangga ya, Turki ini negara muslim. Ya, tetapi dia ialah negara terbesar kedua yang memberikan bantuan COVID di dunia. Negara terbesar kedua di dunia yang memberikan bantuan. COVID. Total 141 negara yang dibantu oleh Turki. Orang-orang negara-negara itu bernafas untuk membantu dirinya sendiri. Turki justru membantu negara-negara yang lain. Ya, termasuk Indonesia, Amerika pun dibantu. Amerika pun dibantu, Inggris dibantu, dan dalam bantuan itu selalu disisipkan kata-kata Jalaluddin Rumi. Ya, bahwa kegelapan nanti akan berganti menjadi cahaya yang terang benderang, seperti gitu. Yaitu dia untuk menunjukkan kami punya peradaban besar, kami bangsa yang toleran, bangsa yang menghargai yang lainnya, dan itu yang diberikan oleh kepada Turki ya. Terakhir Brazil gitu ya, dia punya konflik dengan Cina, ditahan bantuan Cina ke Brazil, dan Turki memberikan. Dan Turki yang kemudian memberikan bantuan kemanusiaan kepada Brazil seperti itu. Sampai Amerika pun yang dibilang negara adidaya, pusat kedokterannya baik itu ya dibantu oleh Turki. Dan WHO mengatakan Turki adalah negara yang paling baik dalam penanganan COVID di Eropa. Itu negara muslim.
Kita patut bangga karena kita sebagai negara muslim. Itu berarti. Karena selama ini kan negara muslim dianggap terbelakang, dianggap tidak tidak punya peradaban, tidak punya peradaban, tidak punya sistem kesehatan, ekonomi rendah. Dan Turki bisa dibilang sekarang negara yang berhasil mengangkat kepalanya untuk bisa tegak di depan Barat, dan itu mengembalikan kebanggaan bagi masyarakat Turki ya. Bahkan Turki satu-satunya negara yang punya layanan jemput ambulan ke luar negeri. Oh iya, betul. Pakai helikopter, pakai jet. Betul. Untuk warga negara warga negara Turki di negara lain yang mengalami itu pakai ambulans, jetnya jet ambulan. Itu satu-satunya Turki. Dia jemput ya di Rusia, di Bangladesh, di mana-mana. Dan dibawa ke Turki ya. Gitu. Makanya Erdogan itu sangat dicintai oleh warganya, sangat dielulukan oleh warganya. Yang mendukung Erdogan itu nggak hanya kelompok Islam, termasuk sekuler. Karena apa? Melihat emang jelas ekonomi berhasil. Ketimbang dulu misalkan 30 atau 40. Tapi itu pun tidak hanya berlaku kepada warga negara Turki, setahu saya. Itu warga negara Suriah itu 3 juta ditampung di Turki. Betul. Itu yang kenapa dan paling baik kondisi pengungsian di itu yang kenapa membuat Uni Eropa ini hormat sama Turki. Iya, betul. Gitu. Turki negara yang tidak bergantung sama Uni Eropa. Betul. Walaupun dia ingin masuk Uni Eropa, tapi Turki tahu dia tidak akan diterima. Betul. Kenapa? Karena syarat mau masuk Uni Eropa itu harus seluruh negara Uni Eropa itu setuju, Bang Munarman. Betul. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Yunani udah pasti nggak setuju, Austria udah pasti nggak setuju. Betul. Tapi kita bisa melihat ya, Bang Kamal ya, dalam hubungan diplomatik Turki dengan Uni Eropa, siapa yang lebih membutuhkan? Betul. Uni Eropa atau Turki? Uni Eropa lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan Turki. Seperti itu. Uni Eropa dalam kasus tadi Suriah, Bang Munarman, kata Uni Eropa, walaupun kami mungkin berbeda pandangan sama Turki dalam operasi-operasi di Suriah yang itu melawan kelompok komunis PKK, gitu ya. Tapi kami pun sangat hormat dengan Turki karena Turki yang selama ini menjadi tuan rumah terhadap 3,5 juta pengungsi Suriah. Pengungsi Suriah. Dan itu kamp pengungsian paling baik di dunia. Iya, diakui itu. Di mana Eropa selalu menutup pintu. Betul. Seperti Eropa itu. menutup pintu. Pasarnya ekonomi ke Uni Eropa masuknya juga dari Turki. Dari Turki ya. Seperti itu. Makanya banyak kalangan mengatakan Uni Eropa itu yang lebih butuh Turki ketimbang Turki butuh Uni Eropa. Turki udah tahu dia nggak akan masuk. Sama Yunani aja sekarang lagi clash nih, Hagia Sophia. Sama Australia yang negara Islamophobia paling tinggi itu juga sangat tidak suka dengan Turki. Tapi Turki bisa menunjukkan bahwa dia bisa independen, berdiri di atas kaki sendiri, menjadi produsen teknologi, produsen drone sekarang ya, Bang Munarman, betul. Dan dianggap drone-nya itu, drone mutakhirnya Turki itu drone yang paling canggih dalam konsep perang modern saat ini. Jadi ada gagasan, ada mimpi, ada konkretisasi dari mimpi, ada roadmap, dan juga ada daya tawar. Itu Turki. Bagaimana kita Indonesia bisa mengambil ibroh dari itu semua, Bang Munarman? Ya saya kira begini ya. Indonesia ini problem utamanya itu adalah krisis kepemimpinan. Artinya pemimpin-pemimpin yang muncul menjadi pemimpin formal di level negara, itu pemimpin-pemimpin karbitan dan membawa penyakit keterbelakangan mental dan keterbelakangan intelektual terhadap Islam. Itu yang pertama. Kenapa? Karena secara intelektual, pemimpin-pemimpin di Indonesia itu kekurangan literasi ya dalam memahami Islam. Itu pertama, itu yang saya sebut keterbelakangan intelektual. Yang kedua, pemimpin-pemimpin yang muncul sebagai pemimpin negara di Indonesia itu adalah pemimpin-pemimpin yang yang mengindap penyakit psikologi ya, yaitu Islamophobia. Nah, Islamophobia ini apa? Begitu disebut ajaran-ajaran Islam, syariat Islam, khilafah, dia gemetar ketakutan sehingga menimbulkan alergi di tubuhnya. Nah, kepalanya itu langsung otomatis menganggap ini bahaya, ancaman. Dan kemudian mengambil reaksi kebijakan-kebijakan yang sangat bertentangan ya dengan syariat Islam, dengan sistem Islam. Nah, itu akibatnya justru sebagaimana yang pernah dialami oleh Turki pada masa sekulerisme berjaya di bawah Kemal Atatürk ya. Justru kan kalau kita bandingkan ya, Turki ketika dalam sistem sekulernya di bawah sistem Kemal Atatürkisme kalau disebut begitu ya, itu justru mengalami kemunduran di Eropa itu dilepeh dia. Dianggap negara paria pada saat itu. Tetapi ketika Erdogan mengembalikan nilai-nilai kejayaan Turki, mengidentifikasi Turki dengan Islam itu adalah satu kesatuan, ya, membangkitkan kepercayaan dan terakhir dengan mengembalikan Masjid Wakaf ini kepada fungsinya, ya, itu membuktikan bahwa justru dengan Islamlah umat Islam ini bisa maju.
Nah, kalau Indonesia sebagai sebuah bangsa, sebuah negeri yang 85% penduduknya mayoritas beragama Islam, tapi mengidap penyakit, pemimpin-pemimpinnya mengidap penyakit tadi, keterbelakangan intelektual dan keterbelakangan mental terhadap Islam, maka akan sampai kapanpun juga bangsa ini akan tetap terpuruk dan dilepeh oleh bangsa lain. Ya, akan dipinggirkan, akan menjadi negara peri-peri namanya, negara pinggiran, bukan negara utama. Dia dibawa menjadi inferior, ya, negara inferior, subordinat dari negara-negara yang ada. Kita bisa lihat sekarang bagaimana Indonesia dibawa kendali Partai Komunis Cina. Ya, yaitu kenapa saya sebut dibawa kendali ke Partai Komunis Cina, kan Republik Rakyat Cina itu dikendalikan oleh Partai Komunis Cina, nggak ada partai lain. Nah, Indonesia di bawah jebakan trap dari proyek-proyek roadmap-nya Cina, ya, protokol kolonial 5.0, ya, itu dijalankan oleh Cina. Bagaimana Cina menggunakan geostrateginya, kekuatan ekonominya untuk menundukkan negara-negara di sekitar dia, sehingga negara-negara di sekitar Cina ini, termasuk Indonesia, itu justru menjadi bagian dari proyek ekonomi besarnya dia, yaitu proyek One Belt One Road itu, ya, untuk menghidupkan ekonomi negeri Cina, untuk memutar uang Cina. Nah, Indonesia itu diberi debt trap, ya, jebakan hutang, yang mekanismenya itu hutang Cina itu tidak pernah mampir dalam bentuk cash tunai disetor ke Indonesia hutangnya, tapi berbentuk proyek, turnkey project. Indonesia terima kunci turnkey project. Jadi teknologinya dibawa dari Cina, tenaga kerjanya dibawa dari Cina, uangnya dibawa dari Cina, dibayarkan kepada tenaga kerja dari Cina, dan dibelanjakan barang-barang untuk membangun proyek itu dari Cina juga. Ya, bahkan sampai ke tingkat tenaga kerja yang sopir truk. Sekarang kemarin tuh ada seminggu yang lalu itu ada sopir truk di Konawe yang menabrak orang. Sopir truknya ternyata tenaga kerja dari Cina. Ya, nah ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah dibawa kendali, ya, di bawah protokol kolonial 5.0 tadi. Jadi kolonialisme seri kelima yang mendominasi di Indonesia sekarang. Dan Indonesia itu nggak pernah keluar. Kenapa? Tidak bisa keluar karena pemimpinnya tidak punya visi besar tadi. Pemimpinnya tidak punya literasi. Bagaimana punya literasi? Kalau bacaannya cuma komik anak-anak, ya, Doraemon, Shinchan, ya. Nggak akan bisa itu. Nah, jadi kita berharap sebetulnya umat Islam di Indonesia ini, ya, mulai memikirkan mengkader, ya, calon-calon pemimpin. Memang pemimpin ini tidak bisa instan, sebab kalau instan dia gampang dibeli oleh investor politik namanya. Ketika dia dibeli oleh investor politik, maka dia akan dibawa kendali para investor. Investor politik di Indonesia itu adalah para Taipan, dan itu non-Muslim. Kita bisa hitung dari yang daftar orang kaya di Indonesia yang masuk majalah Forbes, itu yang Muslim itu paling 1 orang dari 20 daftar yang masuk daftar, ya, yang kekayaannya itu ratusan triliun. Bayangkan bagaimana misalnya Sinarmas Group, ya, yang baru-baru ini ada sengketa di pengadilan, itu sengketa waris yang diperebutkan 600 triliun. Bayangkan seorang yang tadinya merantau ke Indonesia dari Cina daratan, ya, Eka Cipta ini merantau ke Indonesia tidak membawa 1 peser pun. Dia cuma bawa celana pendek artinya. Tetapi kemudian dia bisa meninggalkan warisan 600 triliun. Bagaimana kita bisa bayangkan, ya, dia seorang perantau dari Cina daratan, ya, bisa memiliki, memproduksi, membangun kekayaan 600 triliun dalam 1 periode hidupnya saja, ya, dan itu diperebutkan oleh anak-anaknya. Nah, 600 triliun itu tidak kecil kalau tidak didukung, tidak di backup, tidak diproteksi oleh sebuah sistem kekuasaan, ya. Nah, sistem kekuasaan ini sayangnya tidak pernah berpihak kepada umat Islam karena tadi lagi-lagi pemimpinnya tidak punya visi bagaimana membangun Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya kira kuncinya di situ. Jadi
kata kuncinya bagaimana mengambil pelajarannya? Indonesia adalah terjadi kekurangan atau krisis kepemimpinan, dan karena itu solusinya adalah menciptakan pemimpin Islam masa depan untuk membangun Indonesia supaya lebih maju dari yang sekarang. Bisa keluar dari jebakan kolonialisme generasi kelima. Saya kira begitu. Sangat penting ya, pemimpin yang punya visi. Sangat penting ya. Visi itu, pemimpin punya visi itu sangat penting. Ya, Bung Pizarro, selanjutnya apa nih ke depan visinya Erdogan setelah Hagia Sophia nih? Iya, Erdogan sekarang ini memang di Turki ini ada semangat untuk mengangkat kapasitas Turki yang dulunya mungkin middle power. Sampai sekarang sebenarnya Turki itu middle power, bukan negara superpower. Betul. Nah ini dia sedang mencoba membangun narasi bahwa Turki ini menjadi negara kekuatan global dan tidak bisa ditekan oleh siapapun ya. Ini yang menarik Bang Munarman. Kita lihat bagaimana misalkan Turki ini berhubungan dengan Rusia ya. Rusia nih. Putin ini negara besar ya. Superpower dia berhadapan dengan Amerika gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa Rusia itu tidak bisa serta-merta walaupun punya hubungan dekat dengan Erdogan, ya, tapi mengintervensi keputusan Turki, gitu ya. Bahkan dalam kasus Suriah ya, Erdogan bisa meminta Putin untuk tidak ikut campur, ya, ketika Turki berhadapan langsung dengan rezim Assad. Karena saat itu tentara-tentara Turki ya itu ditembak oleh rezim Assad dan itu melanggar hukum kesepakatan di antara mereka. Itu perjanjian wilayah zona deeskalasi. Apa yang terjadi di sini? Apakah kemudian Erdogan diam karena dia punya hubungan juga dengan Putin? Tidak. Yang terjadi ialah Turki melawan balik. Karena bagi Turki menyerang tentara kami itu melawan kedaulatan kami. Dan apa yang dilakukan Erdogan meminta Putin tidak ikut campur. Dan terjadilah perang di antara mereka, di antara Turki dengan Suriah, seperti itu. Ini juga terjadi di Libya. Turki dalam posisi itu mendukung pemerintah Libya sampai sekarang. Karena itu pemerintahan yang sah, yang Tripoli. Karena itu yang sah, yang diakui secara internasional. Dia berhadapan kemudian dengan jenderal perang, Jenderal Haftar ini, yang memberontak didukung oleh negara-negara yang lain. Ya. Tetapi Rusia posisinya ini mendukung pemberontak. Gitu ya. Dia berhadapan dengan Turki. Tetapi karena Putin tahu bahwa berhadapan langsung dengan Turki ini kosnya mahal. Dan ini bisa merusak politik kawasannya Rusia. Apa yang terjadi? Rusia nggak berani terang-terangan masuk ke Libya melawan Libya. Mereka hanya mengutus tentara swasta Wagner Group. Tentara swastanya Rusia ini. Dan apa yang terjadi? Turki ya, walaupun dia sendiri dia mendukung pemerintahan Libya, berhadapan dengan, mohon maaf, negara-negara Arab, berhadapan dengan Rusia, berhadapan dengan Eropa, Prancis, tetapi pemerintah Libya bisa bertahan dan bahkan sekarang menguasai banyak kawasan. Sekarang berbalik nih? Berbalik. Tadinya kan pemberontak Haftar nih? Iya, pemberontak Haftar hampir menguasai Tripoli, sekarang hanya di pinggir-pinggir aja, udah mulai dipukul mundur. Seperti itu. Nah artinya apa? Ya. Turki itu membangun kapasitas geopolitiknya sekarang, seperti itu. Ini membuat Putin pun berhitung ingin berhadapan langsung dengan Turki di Suriah maupun di Libya. Begitu juga dengan Amerika. Turki ini punya clash sama Amerika di Suriah Utara, gitu ya. Kenapa? Karena Amerika itu mendukung kelompok komunis PKK, ya, seperti itu. Orang menyebutnya, nah nih. Orang menyebutnya Kurdi, padahal ini bukan. Hanya mengatasnamakan Kurdi. Gitu ya. Pemerintah Turki itu tidak anti Kurdi. 50% orang dari partai EKP, partai Erdogan itu dari Kurdi. Dari Kurdi, orang Kurdi ya. Turki menjadi tuan rumah 300.000 warga Kurdi yang lari dari Kobane. Suriah, seperti itu ya. Dan bahkan 25% para pebisnis di Istanbul itu dari Kurdi. Jadi dan mengatasnamakan Kurdi. YPG ini berarti? Iya, jadi dia Kurdi ya secara wilayah. Iya, secara wilayah. Operasi di wilayah Kurdi. Cuman diperangi juga oleh orang-orang Kurdi. Begitu. Kenapa? Karena dia mengusung ideologi apa nih? Iya, komunis. Komunis. Menariknya komunis sama Amerika bisa nyatu tuh. Didukung sama Amerika? Didukung Amerika. Iya. Gitu. Jadi buktinya lagi partai-partainya Erdogan itu menang di basis Kurdi. Yang dulu dikuasai oleh HDP. HDP ini partai etnis Kurdi yang mendukung PKK. Tetapi karena PKK ini sekarang citranya jelek, dia menculik anak-anak
Kurdi, anak-anak di perbatasan, ya, kemudian direkrut untuk menjadi kelompok bersenjata. Terjadilah besar-besaran demonstrasi di wilayah Kurdi menentang tindakan PKK. Jadi jangan salah, PKK ini bukan Kurdi ya, walaupun secara etnis Kurdi, tapi dan menggunakan nama Kurdi ya. Memakai nama Kurdi, tetapi secara politik dia berkiblat kepada Amerika. Oke, ini dia beroperasinya kan di Suriah. Di Suriah Utara. Suriah Utara. Di Suriah Utara. Dan milisinya bernama YPG. YPG itu, seperti itu, bernama YPG. Di backup oleh Amerika, senjatanya, ya, kemudian milisinya. Bahkan ininya ada penasihat militer Amerika tuh, iya, hidup di situ. Bolak-balik Amerika ke situ, ke Suriah Utara. Memberikan tentaranya, pelatihannya, sampai pelurunya, senjatanya, gitu. Tetapi Turki bisa mengatakan kepada Amerika, Anda jangan ikut campur urusan kami di Suriah Utara. Gitu. Dan jelas betul ketika Turki masuk, kemudian ke Suriah Utara melawan PKK, tentara Amerika angkat kaki. Ya, terakhir gitu ya. Artinya apa? Secara posisi dan middle power, tetapi secara diplomasi dia itu super power. Kayak gitu ya. Dan Turki sudah mengunci Amerika Serikat di NATO. Di NATO, betul. Gitu ya. Karena di NATO ini tidak boleh sesama anggota itu saling serang. Diktumnya seperti itu, Bang Munarman ya. Seperti itu. Dan kita mengetahui Turki itu negara dengan angkatan bersenjata terbesar kedua di NATO setelah Amerika. Di NATO setelah Amerika, betul. Seperti itu. Ini yang membuat Amerika, tadi saya bilang Rusia, itu juga mengukur ketika dia ingin berhadapan langsung dengan Turki. Dan lihat pemimpin yang diundang langsung Trump, orang-orang tuh pengennya ke Amerika diundang Trump, sampai melobi pemerintah Amerika Serikat agar pemerintahnya mereka diundang oleh Trump. Erdogan diundang langsung. Datang ke Amerika, diundang langsung oleh Trump. Jarang pemimpin yang diundang langsung, Bang Munarman. Yang ada tuh meminta diundang. Yang ada meminta diundang. Itu Pak. Yang ada meminta diundang. Dan ini kan secara politik mereka kan tidak satu suara nih. Betul. Yang diundang bisa dibilang lawannya. Gitu. Tetapi itu terjadi di Turki. Ya, karena sebagai pemimpin, Turki pemain di kawasan, dia punya kekuatan diplomasi yang kuat, bahkan narasinya tidak bisa digoyang. Dalam kasus Mesir, kita bisa mengatakan, mohon maaf, negara-negara Arab mendukung Al-Sisi. Betul. Ya, tapi hanya Erdogan saja yang bersama Qatar mungkin ya, yang mengatakan menolak kudeta terhadap Mursi. Seperti itu. Gitu. Dia berani berdiri sendiri dan berani berkata sendiri, walaupun mungkin seluruh dunia itu tidak mendukungnya. Tapi karena dia punya kekuatan, dia punya prinsip dan punya komitmen, orang tuh memandang. Gitu. Ini yang saya lihat sekarang, yang kapasitas geopolitik Turki ini menurut saya sekarang menarik, Bang Munarman. Gitu ya. Karena tidak banyak menurut saya negara-negara muslim yang berani seperti ini. Betul. Yang mengambil resiko yang bukan hal yang punya dampak yang baik juga sebenarnya, tetapi misalkan Libya dia main di situ ya kan. Bukankah ini akan memperkeruh ya hubungan dengan Arab, tetapi memang dilakukan oleh Erdogan. Dia berani seperti itu. Dan negara-negara lain, Uni Emirat juga berani terang-terangan. Dia akhirnya ngebohirin Mesir sekarang. Dia cuma untuk kan? kekuatan uangnya, tapi Turki memang menerjunkan. Iya, Mesir kan kita tahu secara ekonomi terpuruk, secara finansial tidak kuat. Kok dia mau terjun ke Mesir, ke Libya. Seperti itu. Sekarang ke Suriah. Mesir. Jadi tentara Mesir itu didukung. Iya, karena uangnya bukan dari Mesir. Uangnya bukan dari Mesir. Dia cuma dipakai orangnya saja. Nah, kayak begitu. Jadi itu yang saya lihat yang bisa kita ambil ya, bahwa artinya menariknya begini menurut saya ya. Jadi Turki ini selalu menjalankan kepentingan dirinya. Sementara negara-negara muslim yang lain, berpenduduk Islam muslim yang lainnya itu menjalankan kepentingan pihak lain. Dia sebagai proksi. Sementara Turki tidak pernah menjalankan politik luar negeri sebagai proksi. Dia berdiri sendiri menjalankan agenda politik luar negerinya Turki. Itu menurut saya catatan pentingnya. Dan ini menarik ya, Bang Munarman, Bang Kamal ya. Erdogan selalu menggunakan narasi the world is bigger than 5. Dunia itu lebih besar dari 5. Maksudnya apa? Dewan Keamanan PBB. Ada Rusia, Amerika, Cina, Prancis, Inggris dan lain sebagainya. Dan Erdogan selalu mengatakan, dari dulu saya baca bahkan sampai sekarang ya, mengatakan the world is bigger than 5. Dia mengatakan 5 negara ini gagal melakukan menjamin perdamaian dunia, menjamin stabilitas global. Dalam kasus Suriah, Rusia nge-backingin. Dalam kasus Palestina, diveto selalu oleh Amerika. Dalam kasus Uighur selalu Cina yang main. Seperti itu. Dan Erdogan mengatakan seperti itu, dia berani walaupun dia mungkin punya hubungan dengan Putin, dia punya mungkin hubungan ekonomi dengan Cina dan sebagainya. Tapi dia tidak mau didikte. Tidak mau didikte, dia mengatakan
ente ini gagal. Ya. Itu satu. Kedua, nggak ada negara Muslim di situ. Betul. Di 5 Padahal Muslim ini membentuk 1/4 penduduk dunia. Tapi tidak ada satupun negara Muslim yang ada di Dewan Keamanan PBB. Ya. Dan DKPBB ini kan warisan lama Perang Dunia II. Pemenangnya, dan yang mungkin secara internasional, ekonomi, politik, sosial udah berbeda sekarang. Ya. Gitu. Dalam konteks sekarang ya. Dalam konteks sekarang. Makanya dia selalu mengatakan the world is bigger than five. Dan dia juga mengajak negara-negara Muslim itu untuk bersatu. Ya. Terakhir tuh di Kuala Lumpur Summit ya, menarik ya, Erdogan tidak melulu menyalahkan pihak luar, Bang Munarman. Dia selalu mengatakan, kenapa kita sekarang negara-negara Muslim itu mudah tidak berdaulat, ya, mudah ditekan, karena kita ini berantem, kata dia, sesama negara Muslim. Ya. Artinya dia berani melakukan otokritik. Dia melakukan otokritik. Dia melakukan otokritik gitu ya kepada negara-negara Muslim. Makanya kata dia, selama kita ini tidak berdaulat secara ekonomi, selama kita tidak saling membantu satu sama lain, maka kita seperti sekarang situasinya, kita tidak berdaulat dan bahkan banyak konflik itu terjadi di negeri Muslim. Menarik sekali pembicaraan kita pada malam kali ini. Apa yang masih ada disampaikan? Apa Bung Pizarro? Mungkin ini menarik kita lihat. Iya, ini tengah Hagia Sophia ya. Tengah Hagia Sophia ini dokumen-dokumen dan statement-statement dari para ahli dan pengamat ya. Iya, ini salah satu tokoh Yahudi yang kita Anadolu Agency wawancara di Israel. Ini lagi mendemo Netanyahu. Oh. Ya, jadi Yahudi itu mendemo Netanyahu. Ini Yahudi ortodok. Apa isu yang karena dianggap Netanyahu ini tidak menjamin hak beribadah kaum Yahudi. Oh, menarik itu. Iya, seperti itu. Ya, tidak menjamin hak beribadah kaum Yahudi itu dipersulit. Di Israel ya? Di Israel. Gitu. Padahal dia mengklaim itu negara Israel, iya, negara Yahudi. Makanya terjadi demonstrasi kan waktu itu. Dan apa kata ini Tizion Margilit ya, dia ortodok Yahudi Haredi. Dia mengatakan our grandparents told us that Palestine's Ottoman era was a golden age for Jews. Golden age for Jews. Ini seperti menarik itu. nih kalimatnya ya. Dia bilang bahwa kehidupan kami di zaman era Ottoman di Yerusalem itulah kehidupan emas bagi orang-orang Yahudi. Era emas ya, seperti era itu. Kejayaan. Yang tidak seperti mereka hadapi sekarang di opresi yang dilakukan oleh negara Israel. Kita ingin orang-orang Turki kembali. We want Turks to come back. We want it to be like it was before Israel was established. Kita ingin sebelum Israel berdiri. Gitu. Menarik. Dan ini memang tidak aneh karena kalau kita lihat Daulah Utsmaniyah, orang-orang Spanyol itu dikejar di Spanyol, di Andalusia ketika kekuasaan Kristen menguasai Andalusia, dan orang-orang Yahudi itu akhirnya memilih pergi ke Daulah Utsmaniyah. Itu ke Daulah Utsmaniyah. Iya, bukan lagi mengungsi, memang hijrah langsung. Hijrah, betul. Iya, karena apa? Di situ dia bebas. Betul, dia bahkan tidak hanya menjalankan ibadah, bahkan dia makmur di situ. Iya. Artinya kehidupannya terjamin. Sama Daulah Utsmaniyah diberikan amanah kerja-kerja yang memang itu faknya mereka. Ya, di bidang perdagangan, di bidang tekstil ekonomi, dan lain sebagainya, ekonomi. Bahkan dokternya Sultan Mehmet itu orang Kristen. Fair. Kekuasaan Muslim itu fair bahwa Anda memang layak. Iya, Anda memang punya kekuatan ilmu di bidang medis ya, maka dia menjadi dokternya walaupun akhirnya menjadi Muslim. Itu mungkin juga karena melihat bagaimana tolerannya orang-orang Islam pada saat itu gitu loh. Ini sejarah menurut saya yang perlu diangkat yang mengatakan juga bukan orang Muslim, ini orang Yahudi. Betul. Dan ini baru satu orang, banyak sekali ya. Bang. Mungkin ada yang lain. Bang Munarman ya. Ini juga ada. Ini perkataan Richard Winston ya. Bukunya Hagia Sophia A Story ya. Dia mengatakan saat itu Hagia Sophia itu ya, Masjid Hagia Sophia. Ini banyak yang mengatakan ini Hagia Sophia ini masjid apa sih dulu? Jadi apa? Masjid istana doang atau apa? Nggak ada yang tahu. Perlu saya kasih tahu, Hagia Sophia itu menjadi pusat keilmuan Islam pada saat itu. Pusat keilmuan Islam. Iya, dan ini dikatakan sejarawan Barat yang mengatakan dalam satu hari di bulan Ramadan saja itu ada 70 kuliah agama Islam. Itu yang datang itu dari berbagai negara. Belajar di situ. Ya, bahkan dalam berbagai sejarah juga mengatakan Hagia Sophia menjadi pusat bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Jadi fungsi masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, tempat keilmuan, tempat search, juga tempat bantuan sosial. Nah, ini menurut saya dalam konteks kekinian kita bicara ya, riwayat ini kan justru tertutupi ketika Hagia Sophia itu dijadikan museum. Karena kalau kita kunjungan, ini sekarang nih ada kesempatan ke sana.
yang ditonjolkan itu justru Hagia Sophia sebelum diwakafkan menjadi masjid. Iya. Ya kan? Iya. Di pelataran depan kalau kita masuk ke kiri ya. Iya. Sejarahnya itu sejarah pra-Islam yang dimunculkan. Iya. Nah, sejarah ini tidak pernah dimunculkan. Iya, Di musim itulah tidak fair menurut saya Iya. justru. Betul. Nah, ini mesti kita ungkap. Benar. Ini juga ada dalam satu riwayat ulama ya, di samping ini bangunan yang ini yang dijadikan ini madrasah. madrasah ini. Ini Oke, madrasah di samping iya. Hagia Sophia, cuman sekarang udah runtuh. Iya. Di samping ada majelis tafsir Al-Qur'an, majelis peringatan, majelis ilmu tasawuf. Dalam Hagia Sophia juga terdapat Darul Hadis. Ya, madrasah hadis, yakni madrasah yang khusus mempelajari hadis dan ilmu-ilmunya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Sinan yang masyhur dengan sebutan Syekh Zahdah mengajar Darul Hadis di Hagia Sophia setelah mengajar di Madrasah As-Sulaimaniyah bikinan Sulaiman Al-Qanuni. Oke, ini kalau kita konteks sekarang bagi yang berkesempatan jalan-jalan ke sana, ya ziarah wisata religi ke sana. Ini yang jalan sebelah kanan yang ada pohon itu sekarang kalau diluruskan itu menuju ke Istana Topkapi ya? Iya, Topkapi itu. ya. Iya, ini itu bangunan itu kan. Sekarang dia cuma jadi sekarang jadi tembok aja kan? Sekarang sudah tidak ada Sudah ini tidak ada madrasahnya. itu ya. Iya. Ini runtuh ketika kemudian peralihan sistem yang ada di Turki saat itu. Ya, oke. Nah, jadi ini bukan masjid biasa. Ya, betul. Gitu ya. Walaupun mungkin jadi ini pusat ilmu juga. Tidak setara dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa ya yang kita muliakan, tapi masjid ini pun juga bukan masjid biasa. Ya, artinya ada kegiatan keilmuan di situ. Ada kegiatan ilmuwan, ini masjid peradaban, Ya, masjid ada peradaban bersejarah. Yang orang itu anak-anak orang-orang Turki kenapa sekarang menyambut gembira? Bapaknya belajar di situ dulu. Iya. Kakeknya, nenek moyangnya belajar dan orang Turki itu kan selalu menjadikan sejarah sebagai inspirasi hari ini. Betul. Karena mereka punya instrumennya itu dia ada gitu. Karena memang hukum alamnya itu orang yang tidak mengenal sejarah maka dia tidak tahu siapa dirinya. Nah, orang Turki itu bangsa Turki memahami betul itu sejarah dirinya. Seperti ini siapa nih? Nah ini orang-orang sekuler ya. Orang sekuler. Jurnalis umum ya. Dia mengatakan bahwa saya ini dari sekuler background. Oke. Ya, saya ini besar dalam kultur keluarga berorientasi Barat, keturunan Jerman Turki, dan saya sekolah di sekolah Amerika Turki. Ada tuh di Turki sekolah Amerika. Gaya Barat seperti itu ya. Tapi ketika saya menjadi jurnalis dan saya dapat kesempatan untuk berdialog dengan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama ya, dan saya akhirnya menyadari bahwa ini memang impian jutaan orang. Oke. Gitu loh. Saya ingin ketika Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Saya ingin menunjukkan inilah wajah Turki. Warga Turki. Ya, inilah wajah Turki, ini warga Turki yang ini kita lihat dia yang bukan cuma saja dari kelompok Islam. Kelompok Muslim ya, tetapi dari masyarakat umum. Pun bahwa Hagia Sophia ini identitas Turki dan sejarah Turki. Seperti itu. Nah, ini kenapa saya lanjutkan lagi ya. Ini kenapa kemudian pengembalian Hagia Sophia ini tidak begitu banyak resisten di dalam negeri. Karena Erdogan sendiri udah sukses melakukan konsolidasi hak-hak Muslim sebelumnya. Betul. Kita melihat ya, dulu istrinya Erdogan pun yang berjilbab ya tidak bisa masuk istana. Dulu ya? Dulu, karena konstitusinya melarang. Melarang, simbol-simbol Islam itu. Simbol jilbab itu masuk ke institusi pemerintahan. Tapi karena Erdogan berkali-kali dia melakukan upaya mengembalikan hak-hak Muslim, melakukan upaya di parlemen, tahun 2010 larangan jilbab dicabut di Turki. Di universitas. Larangan. Anak Erdogan pun sampai kuliah ke Amerika kan karena nggak boleh jilbab di situ. Boleh jilbab di situ ya. Itu 2010. Tahun 2013 di institusi publik, tahun 2014 di sekolah, tahun 2016 di kepolisian. Kita bisa melihat dia mulai jadi wali kota 96 baru 2010 dia berhasil. Ya, setelah dia menjadi Perdana Menteri. Ya, artinya ini ada tahapan-tahapan lah ya. Jadi masyarakat udah dikonsolidasikan dulu untuk peka terhadap nilai-nilai Muslim. Makanya hatta partai sekuler di Turki pun tidak berani resisten dengan isu ini. Karena dia akan berhadapan dengan ceruk pemilih Muslim. Yang ini akan merugikan. Di Turki sekarang, orang-orang partai-partai sekuler pun berlomba-lomba untuk mengait suara pemilih Muslim. Gitu. Bahkan sekarang terbaru, partai JHP, partai sekuler, yang partainya para Kemalis, sekarang untuk pertama kali dalam sejarah, anggota parlemennya berjilbab. Oh, menarik itu. Iya. Untuk pertama kali berjilbab. Padahal dia mewarisi ini. Iya, persekuler. Kalau mungkin di orang-orang berjilbab atau memang sebelumnya sudah berjilbab? Belum, sebelumnya baru berjilbab. Ini baru berita beberapa. Dalam konteks politik kan kita bisa pahami bahwa mereka ini sangat memperhatikan pemilih Muslim. Sehingga harus harus mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim gitu ya. Mungkin kalau di tempat lain orang berlomba-lomba meninggalkan identitas Muslimnya, ini justru mencari ceruk pemilik Muslim. Di Turki justru kembali. Gitu. Ini yang saya masih ada, masih banyak. Masih banyak. Waktu sempat bukan terakhir ya,
Ya lebih kurang 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tepatnya 2 tahun yang lalu ke Turki. Bahkan pemandu wisata kita ya memang masih tidak berkerudung, masih ada, tapi mereka memang tidak berani vulgar lah artinya dengan apa konsep politik yang dijalankan oleh pemerintahan AKP di pimpinan Erdogan, saya kira begitu. Betul. Dan Bang Munarman ya, Bang Kamal ya, yang dipakai narasi Erdogan ini HAM dan demokrasi. HAM dan demokrasi. Konteks seperti itu. Dan dia karena mungkin kondisi masyarakat Turki itu sekuler, maka perlu kesamaan cara pandang lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi apa yang dipahami oleh masyarakat Turki. Fikih wakinya seperti itu. Menarik sekali Erdogan dia mengatakan bahwa kalau orang Yahudi, orang Kristen boleh memakai simbol-simbol agamanya dan mereka bebas menjalankan agamanya, kenapa tidak seorang muslimah? Betul. Mereka mendapatkan hak untuk memakai jilbabnya. Bukankah yang kalian dukung selama ini HAM dan demokrasi? Betul. Gitu. Nah, narasinya sangat elegan menurut saya. Narasinya betul. Narasinya sangat menarik gitu ya. Begitu juga ketika Erdogan itu mengajak masyarakat Turki peduli. Turki kan sekarang secara bantuan kemanusiaan besar sekali ya. Kuat sekali ya. Erdogan mengatakan seperti ini kepada masyarakat Turki ya, untuk membantu Afrika misalkan. Warna kulit kita memang berbeda dengan orang-orang Afrika, tapi air mata bola kita sama. Seperti itu. Ini kan kalau kita tarik dalam Al-Quran, ini kan penerjemahan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Tetapi itu diterjemahkan Turki dalam konteks realitas masyarakat Turki yang mungkin sangat heterogen dan punya sekularisme yang kuat. Dia memakai narasi universal dan kemanusiaan. Ini menurut saya narasi ini sangat menarik untuk kita baca dan bagaimana upaya ini dilakukan Erdogan ketika dia membela hak-hak kaum muslimin. Seperti itu. Sungguh menarik sekali ya diskusi kita kali ini, banyak sekali informasi-informasi mengenai perkembangan politik di Turki, baik itu yang dianggap itu politik nasional Turki maupun yang dianggap oleh dunia ini sebagai simbol kebangkitan politik Islam atau politik umat Islam. Ya mungkin apalagi ada tambahan mungkin Bung Bizarro? Ini tadi udah ya. Ini kritiknya Erdogan ya. Tadi yang our motto is the world is bigger than five. Seperti itu. Ini untuk melihat ketidakadilan global saat ini dan negara-negara Dewan Keamanan ini gagal untuk melindungi masyarakat gitu ya. Nah ini sekarang nih tadi yang saya udah jelaskan, ini posisi geopolitik Turki dan di kawasan. Dia lihat ya, dia pintu masuk Eropa dan pintu masuk Asia. Dikasih bonus demografi ini memang Turki ya, dalam posisi yang sangat strategis sekali. Makanya Uni Eropa ini sangat bergantung dengan Turki. Negara-negara pun sangat bergantung dengan Turki. Karena Turki ini pintu masuk ke wilayah Eropa. Dan kita lihat sekarang nih ekonomi Turki ya. Turki, Bang Munarman, sedikit dari negara-negara yang mengatakan no to IMF. No to IMF. Dalam kasus COVID, walaupun dia terkena dampak ekonomi, Erdogan tidak meminjam uang dari IMF. Bahkan orang mengatakan sekarang krisis ekonomi Turki itu kuat ya. Menurut saya tidak begitu memusingkan itu. 2001 lebih parah Bang Munarman. 2001 lebih parah, krisis ekonomi di Turki, kolaps ekonomi Turki. Erdogan 2002 dia menjadi Perdana Menteri, berhasil dia selesaikan. Balikan ya. Dan utang-utang IMF dilunasi oleh Erdogan tahun 2006. 2006 ya? Iya, utang-utang IMF dan saat itu dia tidak mau meminjam uang dari IMF. Seperti itu. Dan 2011 angka pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 10%. Orang-orang lagi COVID ini pada turun ya, angka pertumbuhan ekonomi Turki naik. Turki naik. Ya, Turki naik ya. Ini 10%. Bayangkan ya, ini negara terpinggir di Eropa 20 tahun lalu. Tetapi 10% dia punya angka pertumbuhan 2011 betul. Dan dulu cuma punya 26 bandara, sekarang punya 50 bandara. Bandara terbaru namanya The New Istanbul akan menjadi bandara terbesar di Eropa. Nah, Turki itu ya. Kemudian punya kereta api cepat ya, jarak antara Ankara dan Ekşehir beroperasi 2009 dengan kecepatan 250 km per jam. Jadi kalau kita masih lagi proyek kereta api cepat, 2009 Turki udah punya kereta api cepatnya gitu ya. Dan kemudian nih Menteri Keuangan Berak Albayrak nih, Menteri Keuangan Turki menyatakan pada Jumat ekonomi Turki tumbuh 4,5%. Kuartal pertama 2020. Ini hari pertama. Sekarang kuartal tumbuh pertama. 4,5%. 4,5. Indonesia kalau saya tidak salah dia cuma 0, sekian persen. Iya, seperti itu ya. Dari laporan Menteri Keuangannya. Karena pondasi ekonomi Turki itu kuat. Gitu ya. Dia daulat secara teknologi, daulat secara ekonomi, dia punya drone sendiri, sekarang udah punya mobil sendiri. Seperti itu ya. Dan dia juga sekarang ini mega project-nya Erdogan, Kanal Istanbul. Ya, ini Kanal Istanbul project rute ya. Ini membelah
wilayah Istanbul. Kenapa dibelah ya? Karena dalam perjanjian internasional tahun 36, Turki itu nggak punya hak berdaulat tersendiri walaupun di wilayahnya. Di Selat Bosporus ini. Ya, Selat Bosporus ini. Ini perjanjian Murtuk tahun 1936. 1936 ya. Karena Turki itu masih lemah saat itu. Ya, maka hukumnya itu diatur rezim internasional. Walaupun itu di wilayahnya sendiri. Wilayah Turki itu di tengah-tengah wilayahnya. Di wilayah Turki, wilayah Bosporus ini. Kapal lewat, tapi Turki sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Nggak punya otoritas lah. Dapatnya cuman minyak tumpah, gitu ya. Seperti itu. Makanya dia bikin yang baru. Sekarang Erdogan lagi bikin kanal Istanbul, mega projectnya. Dibelah. Sekaligus pembatas bukan itu? Bukan. Ini beda. Ini dibelah nih sama Erdogan nanti yang akan menjadi pusat lalu lalang masuknya kapal-kapal. Lewat situ ya. Dia targetkan 160 kapal per hari lewat. Dan Turki punya keuntungan ekonominya di situ. Dan ini sedang jalan? Sedang jalan proyeknya. Proyek itu? Kanal Istanbul. Ini mega project besar oleh Erdogan. Itu. Seperti itu. Ini yang tadi saya katakan, Turki bukan lagi pemain pinggiran sekarang hari ini. Ya, dan ini dia menyadari betul karena posisi tawarnya sudah semakin besar di dunia global. Maka dia bikin kanal ini untuk untuk sebagai pintu masuk keluarnya kapal-kapal dari Eropa menuju Asia. Seperti itu. Dan di sini Turki punya mendapatkan keuntungan. Ini 2021 rencananya akan kalau beres gitu ya, akan di launching seperti itu. Tahun berapa kira-kira ini? Ya 2021, 2022 lah mungkin karena ada copot. Berarti sudah hampir selesai lah ya? Sudah hampir selesai, seperti itu. Ini yang bikin, this is nationalism for Turkey. Ini nasionalismenya Turki kayak begini. Nerjemahin dia tuh kayak begini. Dia bikin proyek ekonomi, bandara terbesar, bahkan terbaru, rumah sakit 5 dibikin. Untuk copot doang. Rumah sakitnya standar internasional. Ventilator bikin sendiri, ya seperti itu. Nah ini benar-benar sangat bangkitlah Turki hari ini. Maka ketika ada Hagia Sophia ya ini cuma urusan, apalagi mengalihkan sejarah, gitu ya. Ini lebih mudah dilakukan oleh Erdogan, apalagi masyarakat itu mendukung seperti itu. Saya kira. Menginspirasi ya Turki dari negara pinggiran, negara Eropa kelas pinggiran menjadi salah satu pemain utama di dunia maupun geopolitik ya. Ya mungkin ini untuk penutup ya. Pertanyaan yang sama untuk Bung Pizarro maupun Pak Munarman. Bagaimana pandangan Bapak-bapak sekalian nih tentang peta masa depan politik Islam atau katakanlah kalau tidak bisa dibilang politik Islam, politik dunia Islam. Saya kira begini ya. Jadi dulu ya. Ya, saya dulu ya. Jadi dunia Islam ini kan sejak runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani sebagai kekhilafan terakhir, di mana Khilafah Turki Utsmani ini sebagai lanjutan dari kekhilafan Abbasiyah, Abbasiyah kelanjutan dari kekhilafan Umayyah melanjutkan kekhilafan Khulafaur Rasyidin, dan itu adalah Rasulullah sebelumnya ya. Jadi itu terus berjalan, tapi kemudian umat Islam atau dunia Islam ini terputus, hilang kepemimpinan globalnya di dunia sehingga umat Islam ini tidak bisa berjalan dengan menegakkan kepalanya. Ini sudah berjalan sejak 1924 ya, 86 tahun yang lalu ya artinya. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Turki ya, ini bisa menginspirasi bagi pemimpin-pemimpin di negeri-negeri muslim lainnya ya, agar walaupun sekarang dalam konteks faktual negeri-negeri muslim ini yang tadinya hanya satu di bawah naungan kekhilafan Islam menjadi 51 atau 57 negara ya, kecil-kecil begitu yang saling bertengkar sendiri tadi ya. Nah, kita harapkan ini menjadi inspirasi bahwa kalau kita paling tidak menegakkan kedaulatan saja. Artinya menegakkan kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu bisa tegak kalau kita tidak sebagai satu bangsa, katakanlah dalam konteks sebuah negara, tidak didikte oleh kepentingan atau kepentingan bangsa lain atau kepentingan negara lain. Jadi kita itu berpijak semata-mata kepada national interest kita. Nah, persoalannya adalah bagi banyak negeri muslim ya, di luar Turki ini kita katakan, negeri-negeri muslim yang lain itu belum mampu merumuskan national interest-nya apa. Sehingga national interest mereka inilah kemudian yang disusupkan ya, agenda-agenda dari kepentingan negara-negara besar lainnya, dari kepentingan-kepentingan para elit global, sehingga nasional yang mereka anggap ya oleh pemimpin-pemimpin negeri muslim yang mereka anggap sebagai kepentingan nasional ternyata kepentingan pihak lain.
Sementara mereka terus melakukan penzoliman, ketidakadilan, penganiayaan terhadap bangsanya sendiri. Nah, ini menurut saya problem bagaimana menyadarkan ya kesadaran sebagai sebuah bangsa itu ya, sebagai sebuah entitas dan sebagai sebuah masyarakat yang bersifat global, yang memiliki ajaran yang paripurna, ya, yang memiliki contoh yang sudah diberikan adalah contoh yang paling baik dari Rasulullah, para sahabat Khulafaur Rasyidin dan para ulama-ulama kita sebelumnya. Saya kira ini harus menjadi inspirasi sebagaimana Muhammad Al-Fatih mendapatkan inspirasi dari hadis Rasulullah bahwa siapa yang menaklukkan Konstantinopel adalah pemimpin sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Begitupun Erdogan sekarang juga menginspirasi dirinya dengan riwayat atau sejarah bangsa Turki yang mampu mewujudkan hadis Rasulullah, saya kira ya. Nah, itu pun mestinya menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin di negeri Muslim yang saat ini masih terseok-seok ya di bawah kendali bangsa asing. Nah, saya kira ini jalan keluarnya ada dua. Satu, pemimpin-pemimpin yang ada itu menyadari kembali siapa dirinya, identitas dirinya, ya, dan entitas bangsanya. Yang kedua, kalau memang tidak mau sadar ya berarti harus ada pemimpin baru yang memiliki kesadaran itu. Cuma dua itu cara untuk membangkitkan negeri-negeri Muslim yang sampai saat ini di luar Turki yang masih terjajah oleh kepentingan-kepentingan bangsa lain. Saya kira itu ininya. Closing statement saya. Iya, setelah kita tadi diskusi panjang lebar ya, saya ingin bercerita sedikit ya. Erdogan ini menarik santri ya, Bang Munarman. Santri ya? Santri. Dia dari Imam Hatib, sekolah Imam Hatib itu madrasahnya. Madrasah. Artinya apa? Produk Muslim, madrasah kalau dibina dengan baik, kalau kemudian dikader dengan baik, itu punya hasil yang sangat baik. Cuman ini proses panjang. Memang ini tidak bisa instan. Kelemahan dari banyak dunia Islam hari ini, mereka terlalu tergesa-gesa terhadap sebuah narasi tanpa memiliki peta yang jelas, tanpa roadmap yang jelas. Kalau kita lihat Erdogan bisa bertahan sampai sekarang, udah sekitar 20-an tahun lebih ya, dia memulai dari wali kota Istanbul. Dan dia konkret di situ ya, dia mengangkat Istanbul dari kota yang kumuh menjadi kota yang bersih. Itu aja dulu, simple gitu ya. Simple, dia nggak mau pakai narasi apa. Istanbul itu kota besar, Konstantinopel dulu kan itu kan. Peradaban besar itu kan, cuman kumuh dirubah sama Erdogan. Dakwanya dakwah Bilhal. Ini kita perlu lihat, gayanya Eropa memang kayak gitu. Dakwanya itu dakwah Bilhal, karena Eropa tuh bukan wilayah Muslim. Seperti itu. Maka dia harus menunjukkan Muslim itu kapasitas, prestasinya, konkretnya. Begitu juga ketika menjadi Perdana Menteri, diangkat ekonomi yang tadi yang saya sudah sebut tadi. Gitu. Lalu kemudian hak-haknya juga dijamin. Nah, seperti itu. Ini hukum pasar. Pemimpin yang berhasil memenuhi keinginan masyarakatnya, memenuhi kesejahteraan masyarakatnya, dan dia juga punya prinsip-prinsip yang bagus, komitmen yang baik, apalagi dia Muslim, maka dia akan didukung. Ini menurut saya yang perlu ditiru oleh banyak pemimpin-pemimpin Muslim yang sekarang, mohon maaf Bang Munarman ya, kebanyakan narasi, tetapi dia tidak punya bukti konkretnya, bukti realitasnya. Seperti gaya seperti ini memang tidak begitu kuat kalau di Turki. Turki itu karena dia memang sudah terpuruk, dia buktikan kalau Anda memang pemimpin yang bermuslim, buktikan berprestasi, buktikan bagaimana mengubah negara ini. Dan itu sudah dilakukan oleh Erdogan. Dari wali kota, Perdana Menteri, Presiden. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang lama. Bahkan kalau kita tarik, dia juga dari kelompok Miligorus, dari kelompoknya Necmettin Erbakan, seperti itu. Ini proses yang sangat panjang. Dan saya mengatakan Erdogan ini tidak bisa lepas juga dari Erbakan, mentor spiritualnya dia, walaupun mungkin kemudian punya jalan pandang yang berbeda. Erbakan dengan Erdogan, yang Erdogan memakai jalan yang lebih cair seperti itu, tetapi ini juga tidak bisa dipisahkan oleh gagasan pemikiran mentornya itu Erbakan. Dan Erbakan temannya Habibie pernah bikin kelompok aliansi namanya D8. Development 8 Countries, negara-negara 8 berkembang. Menarik gagasan Erbakan dan Pak Habibie. Selama negara-negara Muslim tidak saling mendukung secara ekonomi, teknologi, sosial, dan lain sebagainya, maka kita tidak akan pernah bisa maju dan berkembang. Sayang kedua pemimpin ini kemudian jatuh. Erbakan dikudeta, ya, Pak Habibie juga mungkin mengalami nasib di pinggiran dan lain sebagainya. Padahal gagasan kedua itu menarik. Gagasan itu kemudian diulang kembali oleh Erdogan 2019 lalu, Kuala Lumpur Summit,
Hampir persis sama, membangkitkan semangat negeri-negeri muslim untuk saling bekerja sama. Pernyataannya bagaimana realitas sekarang? Dunia Arab pecah belah, bahkan saling bertengkar. Ini memang proses panjang, cuman kita tidak boleh berhenti berharap, berhenti bermimpi, sebagaimana dilakukan oleh Al-Fatih, sebagaimana dilakukan oleh Erdogan. Kelak semoga mimpi itu bisa berbuah menjadi kenyataan. Luar biasa diskusi kita kali ini. Ya, tadi kesimpulannya dari Bang Munarman bahwa untuk masa depan politik Islam yang lebih baik, para pemimpin harus sadar ya Bang ya. Harus sadar bahwa identitas mereka itu siapa. Betul. Kedua, mereka harus lepas dari Bang tadi Bang, istilah Bang itu lepas dari kungkungan ya, atau dikte dari bangsa lain, bangsa asing gitu. Dikte itu kata Bang Munarman. Selanjutnya dari Bung Pizarro bahwa untuk mencapai masa depan politik Islam yang lebih maju, kita terutama para pemimpin ini tidak boleh berhenti hanya sekedar pada narasi ya, tapi harus ada bukti-bukti konkret ya berupa kemajuan yang dirasakan oleh umat. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bung Pizarro, Pak Munarman sudah hadir kali ini, walaupun sebenarnya saya yang tamu ini di sini. Terima kasih. Ya, saya Muhammad Kamil Pasya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.